Masih bersama kami di Berita Satu Utama, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sekolah rakyat. Saat ini saya mau ke psikolog anak, Bu Vera Itabiliana. Bu Vera, apa di dalam kacamata psikolog, bagaimana Anda melihat tantangan pemerintah untuk kemudian mengelola sekolah berbasis asrama bernama sekolah rakyat ini? Oke, berbasis asrama. Tadi kan kita sempat dengar cerita ya, ada yang ngompol, ada yang kangen rumah lah, atau segala macam. Ya ini kan bisa dipahami ya, bahwa ini kan pengalaman baru. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ada anak yang mungkin cocok tinggal di asrama, ada yang tidak gitu ya. Dan mereka kalau kita lihat dari latar belakangnya mungkin juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan keteraturan gitu ya, dengan aturan. Beradaptasi juga untuk berpisah dari keluarga, dari orang tuanya. Jadi ya mereka butuh waktu untuk adaptasi. Nah, satu catatan saya sih sebenarnya tadi saya mendengar jelas penjelasan dari Pak Mensos, dari Prof Nuh gitu ya. Saya terus terang asa saya jadi berkembang besar gitu ya. Bahwa ini program ini bisa menjadi suatu hal yang sangat baik gitu ya, sangat mulia gitu ya, dengan 3 tadi tujuan mulianya tadi. Nah, kita harapkan keberlanjutannya nih gitu. Apalagi kita lihat ya, ini kan semua tadi personal expenses-nya juga ditanggung. Untuk biaya kehidupannya juga ditanggung, pasti butuh biaya sangat besar untuk melanjutkan ini. Jadi kalau harapan saya sih ini bisa berlanjut. Nah, mungkin catatan sedikit yang bisa menjadi pemikiran untuk semua stakeholder yang berada dalam sekolah rakyat ini. Di satu sisi kan kita memang mengembangkan kepercayaan diri anak-anak ini ya. Mereka mendapat kesempatan yang luar biasa kalau saya bilang gitu ya. Dapat kesempatan pendidikan, perbaikan kehidupan juga gitu ya. Jadi ini sangat baik buat mereka sehingga menimbulkan kepercayaan diri bahwa dia punya kesempatan yang sama dengan teman-temannya yang mungkin lebih beruntung kehidupannya daripada mereka. Tapi di sisi lain juga mungkin ini jadi tantangan ya. Jadi ini mungkin kedepannya bisa diperhatikan bahwa mau nggak mau, suka atau tidak suka, mungkin anak-anak ini jadinya ada label yang menempel gitu bahwa saya berasal dari sekolah rakyat. Nah, ini juga bisa menjadi tantangan gitu ya, bagaimana labeling yang melekat dari diri mereka itu jangan sampai juga mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Kan kita mau mereka kita seperti melepas anak panah dari busurnya gitu ya. Selesai dari sekolah rakyat mereka bisa melesat jauh lebih tinggi sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, ini jangan sampai labeling seperti itu atau sikap masyarakat di luar sana yang memang memandang sebelah mata, oh kamu dari sekolah rakyat. Nah, ini yang perlu di pemikiran juga lebih lanjut gitu, bagaimana mengelolanya. Baik. Menarik ya, ada kekhawatiran begitu, jangan sampai sekolah rakyat ini menjadi stigma bahwa itu kemudian menjadi sekolah mohon maaf dalam tanda kutip anak miskin begitu ya. Baik, saya mau meminta pandangan mungkin dari Prof Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat. Prof Nuh, ada banyak catatan begitu dari Bu Vera tadi, termasuk keberlanjutan juga. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya kepada Pak Mensos tadi berkaitan dengan gimana kalau tidak salah Prof Nuh sempat berencana untuk memasukkan ini ke Undang-Undang Sisdiknas. Gimana kelanjutannya, Prof? Yang terakhir. Baik. Jadi pada saat kita memberi nama sekolah rakyat, itu ada perdebatan panjang di situ. Salah satu di antaranya, ini kan labeling miskin. Yang khawatir akan menjadi stigma. Waktu itu kami sampaikan begini, enggak apa-apa. Anak-anak kita ajari mereka tahu tentang posisi realnya, realitasnya. Memang iya, saya ini orang miskin, tetapi saya ingin bangkit. Itulah tema sentralnya. Jangan sampai mereka itu tidak tahu dasarnya, tidak tahu asal-usulnya. Sehingga karena mereka tidak tahu asal-usulnya, mereka kurang bersyukur jadinya. Oleh karena itu tidak apa-apa. Baseline secara ekonomi ini itu tetap kita jadikan sebagai baseline, tetapi semangatnya itu harus melakukan perubahan. Sehingga sistem di sekolah rakyat ini, di awal-awal perkenalan lingkungan masa sekolah ini, itu semuanya kita mapping itu, Mas Zubair, semuanya kita mapping. Mapping dari sisi jasmani, fisik. Berat badannya seperti apa, tinggi badan seperti apa, lingkar pinggangnya seperti apa, kesehatan seperti apa, kesehatan mata seperti apa, gigi, dan seterusnya, kita mapping semua. Ya, termasuk juga kedisiplinannya, kita mapping semua.
kebugarannya kita mapping semua. Itu kita jadikan sebagai baseline. Dari situ nanti akan kita ukur. Selama sekolah di sekolah rakyat, apa yang nambah? Deltanya inilah, delta fisik, delta jasmani kita lihat perkembangannya berapa. Tidak hanya fisiknya semata, tetapi psikososialnya pun juga kita map. Kita petakan bagaimana dia cara bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Sosiokohesifnya gimana? Termasuk self-confidence-nya gimana? Semuanya kita ukur. Itu kita jadikan sebagai baseline. Nah, selama pendidikan nanti di situ kita lihat deltanya berapa. Demikian juga kita mapping akademiknya. Tingkat literasinya seperti apa dan seterusnya, deltanya kita ukur. 3 itulah yang menjadi pijakan kita bahwa secara fisik termasuk juga bisa jadi di antara mereka ada yang taruhlah kategori stunting, apakah nanti selama sekolah rakyat bisa berubah, demikian dan seterusnya, kedisiplinan, sampai ke akademiknya. Nah, 3-tiganya ini kita kawinkan dengan talenta mapping tadi. Semuanya kita petakan, karena dengan AI sekarang, yang programnya Pak Ali Ginanjar bisa mengetahui dengan cepat. Dan beliau memberikan ini hibah ke sekolah rakyat, baik untuk anak-anak, maupun gurunya, maupun kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah tahu persis gimana peta psikologi, psikososial dari para guru. Para guru juga tahu potensi yang paling kuat dari anak-anak di bidang apa saja, sehingga mereka dibekali dengan taruhlah laptop atau komputer atau itu namanya, sudah tahu dia. Si A seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa, sehingga kalau toh memberikan pertanyaan tentu berbeda. Karena mereka punya potensi yang berbeda-beda. Sehingga proses pembelajarannya akan mengarah kepada personalized learning. Tidak generic learning lagi. Tetapi lebih mengedepankan ke potensi kekuatan anak-anak itu ada di mana. Tapi yang tidak kalah penting sekali lagi yang menjadi catatan, memang self-confidence. Percaya diri. Motivasi. Ini bagian dari yang kita dorong betul, jangan sampai anak-anak ada inferiority complex. Kalau panjenengan melihat yang ditampilkan di layar ini, itu sekilas, meskipun mereka datangnya pakai mobil angkutan umum yang tidak begitu bagus dan seterusnya, tapi jiwa mereka semuanya nampak senang, terharu dan seterusnya. Itulah harapan yang sekian sekarang ini, itu paling tidak yang tadinya asa itu mau putus, sekarang asa itu kita perkuat dengan hadirnya sekolah rakyat. Tapi sekali lagi, ini baru mulai. Masih ada perjalanan panjang, yaitu pelaksanaan. Pelaksananya kalau di SMP, SMA butuh waktu 3 tahun. Baru setelah itu ada outputnya. Meskipun outputnya bisa output semester, output tahunan, bahkan output lulusan, sampai dengan nanti baru dampak. Dari situlah rentetan panjang ini yang harus kita pegang, sehingga apa? Sehingga keberlanjutan yang panjenengan pesankan tadi itu menjadi penting. Karena kalau hanya 5 tahun program pemerintah, anak SD-nya belum lulus, program sudah ganti. Ya, SMP-nya baru meluluskan 1 kali, baru ganti. Nah, kita tidak ingin program pendidikan itu menjadi program segmented pemerintahan saja, tetapi kita ingin lintas pemerintahan sehingga menjadi tugas dari negara. Disitulah kita ingin memasukkan betul yang namanya sekolah rakyat ini masuk di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Sekali lagi kami sangat senang sekali. Terima kasih banyak panjenengan memberikan catatan-catatan yang luar biasa. Ini tugas mulia, tugas berat yang tidak mungkin diselesaikan oleh Kemsos sendiri, oleh pemerintah sendiri, tetapi melibatkan masyarakat secara keseluruhan, termasuk juga membuat habituasi. Ke kamar mandi pun juga kamar mandinya berbeda. Ya kan? Itu kan perlu ada pendidikan sendiri. Tadi Pak Mensos, Pak Menkes menyampaikan ke saya, Prof,
tolong pastikan ada pendidikan tentang kesehatan. Yaitu apa? Gaya hidup sehat, lifestyle yang sehat seperti apa. Itu pun juga bagian dari nanti kurikulum atau ekstrakurikuler yang harus kita siapkan di dalam sekolah rakyat. Intinya ini adalah harapan bagi adik-adik kita yang sudah hampir terputus harapannya. Tapi sekali lagi, dengan kehadiran sekolah rakyat, insya Allah asa yang mau terputus itu akan semakin kuat. Apalagi panjenengan semua memberikan saran, memberikan catatan, dan ikut involve di dalam sekolah rakyat itu. Makasih banyak. Oke, baik Prof. Sekarang saya mau ke Mas Ubaid nih, Mas Ubaid. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan ada upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan keberlanjutan dari sekolah rakyat, termasuk tadi memasukkan ke dalam Undang-Undang Sidiknas. Apa catatan Anda? Ya, jadi ini memang sebuah langkah baru. Ya, kemudian nanti juga kita akan lihat bagaimana sustainability-nya. Ya, kita tidak tahu nanti secara politik perubahan presiden atau perubahan menteri apa yang bakal terjadi. Semua serba mungkin. Bisa mungkin akan terus dilanjutkan, ya. Bisa pula ada kemungkinan juga nanti akan selesai di tengah jalan, dan tentu itu tidak kita inginkan karena korbannya adalah anak-anak gitu. Lah, menurut saya yang paling penting, karena tadi dijelaskan oleh Pak Menteri Gus Ipul dan Prof Nuh, ini adalah bagian dari program presiden, ya, Nawacita presiden, karena itu menjadi sangat penting. Kalau kita lihat secara makro, sebenarnya anggaran pendidikan ini lari kemana gitu. Ketika ini dikatakan sebagai bagian dari program presiden, lalu kemudian dieksekusi oleh Kementerian Sosial, maka kita bisa lihat sebenarnya apakah presiden cukup concern terhadap sekolah rakyat ini gitu. Kalau kita lihat misalnya sejauh mana komitmen anggaran presiden untuk mendukung sekolah rakyat ini, yang saya tahu nanti bisa diklarifikasi Prof Nuh, sekitar 1 triliun. Untuk sekolah rakyat ini gitu. Lah, apakah anggaran itu cukup untuk tadi yang saya bilang, apakah sekolah rakyat ini untuk semua atau lagi-lagi nanti ketika rakyat datang mohon maaf kotanya penuh gitu lah. Dan ini akan perbandingannya sangat tidak apple to apple. Sekolah kedinasan itu 100 triliun lebih untuk sekolah kedinasan. Bahkan sekolah kedinasan sampai hari ini itu menyunat alokasi anggaran pendidikan yang mestinya itu diharamkan oleh Undang-Undang Sidiknas gitu. Kalau presiden komit terhadap sekolah rakyat ini, itu segera mengeluarkan ratusan triliun sekolah kedinasan itu dikeluarkan dari anggaran pendidikan untuk support sekolah rakyat gitu. Tetapi ketika sekolah rakyat ini hanya dikasih 1 triliun, lalu sekolah yang tidak boleh didanai oleh Undang-Undang Sidiknas malah dikasih ratusan triliun, saya balik bertanya, mana komitmen presiden gitu ya. Kemudian yang lain juga ternyata presiden menggunakan dana pendidikan juga ya, yang angkanya dari anggaran pendidikan itu sekitar 50 triliun untuk support makan bergizi gitu. Bandingkan 50 triliun dari anggaran pendidikan dibanding 1 triliun untuk sekolah rakyat, jauh sekali. Bahkan total soal makan bergizi ini udah ratusan triliun gitu. Yang ngambil dari dana pendidikan sendiri saja, alokasi dana pendidikan itu 50 triliun. Jadi apakah sekolah rakyat menjadi bagian dari visi penting presiden? Saya justru mempertanyakan itu gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ini memang tujuannya bagus, visinya bagus, yang disampaikan Pak Menteri dan Prof Nuh ini sangat bisa menjadi harapan yang tadi dikatakan menumbuhkan asa. Saya pikir presiden harus memberikan alokasi komitmen budget yang lebih besar. Bagaimana supaya sekolah rakyat ini tidak hanya sekedar bunyi-bunyian untuk semua, tapi benar-benar menjawab desil 1 dan desil 2 itu bisa tertampung. Bahkan tadi Pak Menteri punya keinginan sampai di semua provinsi, di semua kabupaten itu bisa menampung anak-anak ini semua gitu. Tetapi lagi-lagi ketika itu hanya sebatas visi, hanya sebatas keinginan, tidak didukung dengan komitmen anggaran, maka ini ya hanya retorika kosong saja gitu. Dan kita berharap bahwa jangan sampai retorika ini tidak dibarengi dengan
komitmen anggaran. Karena itu menjadi catatan penting Prof Nuh, bagaimana Kementerian Sosial ini bisa mendorong bagaimana komitmen Presiden itu sejalan, senada dengan komitmen alokasi anggaran untuk pendidikan untuk semua ini. Baik, Prof Nuh, Anda mau menanggapi, silakan, agak sensitif nih mengenai anggaran, Prof. Silakan, Prof. Saya kira dan saya yakin, memang saya tidak hafal persis angka-angkanya. Tetapi begitu Pak Presiden menyampaikan ini menjadi komitmen saya untuk membebaskan Naila. Naila itu nama anak salah satu murid, ya. Untuk terbebas dari kemiskinan, saya yakin dukungan anggaran pasti melekat. Salah satu di antaranya untuk tahun ini memang untuk biaya operasional. Biaya operasional itu untuk murid, biaya hidup murid, per murid itu, per siswa itu 48 juta insya Allah. Rasanya 48 juta. Per anak per tahun. Ya, itu yang kira-kira yang tadi Mas Upe nyampaikan, ketemunya 1,3 triliun. Di luar bangunan, karena bangunan itu, infrastruktur itu ada di Kementerian BU. Oleh karena itu saya yakin nanti tentu kami akan memastikan dengan teman-teman di Kemsos, teman-teman di DPR, termasuk dan di lingkungan pemerintahan sendiri, karena ini menjadi program strategis, insya Allah komitmen Pak Presiden tentu tetap harus berjalan dengan baik. Dan anggaran pun juga bagian dari komitmen itu. Tidak mungkin kita membuat suatu program tanpa ada anggarannya. Itu Mas Ube, saya positive thinking, insya Allah itu semua akan dipenuhi dengan sistem penganggarannya. Terima kasih. Oke, baik. Sebuah keperluan, kebutuhan itu akan sejalan dengan komitmen dari Presiden sendiri, begitu ya. Saya mau ke Bu Vera. Bu Vera, dari sisi psikologi, selain kita membahas mengenai anggaran tadi, begitu, tentu yang diperlukan dari sekolah rakyat yang penting juga adalah gimana tenaga pengajarnya, guru-guru yang mengerti kondisi psikologi anak-anak, utamanya dari kalangan kelompok miskin dan miskin ekstrim ini. Seperti apa rekomendasi Anda, saran Anda? Ada Prof Nuh di sini, silakan. Ya, saya rasa sih ini sudah pasti dipikirkan ya, karena kan memang tadi sekolah rakyat ini adalah sesuatu yang khusus, gitu ya. Suatu khusus, kurikulumnya juga khusus, ya mungkin jangan pakai kata khusus ya, kurikulumnya spesial, anak-anaknya juga spesial, tentu saja sudah jadi, saya rasa sih, saya yakin ya untuk Prof Nuh sudah memikirkan juga bagaimana karakter guru, pendekatan guru seperti apa, kepala sekolah seperti apa, wali asrama, tadi ada wali asrama yang seperti apa gitu, mungkin sudah dipikirkan betul-betul bagaimana mereka supaya siap memberikan pendekatan, ya, membangkitkan motivasi, mengembangkan kepercayaan diri anak-anak ini yang memang latar belakangnya cukup spesial juga gitu ya, bagaimana supaya bisa mengena sehingga anak-anak ini asanya benar-benar bisa dikembangkan dan mereka bisa keluar dari lingkar kemiskinan tadi gitu ya. Dan sekali lagi saya mungkin mau menekankan untuk dinamika kehidupan berasrama nih Prof Nuh gitu ya. Jadi ini mungkin pesan untuk wali asramanya atau gurunya atau pendamping asramanya untuk bagaimana mengelola kehidupan remaja ketika mereka ada di asrama gitu ya. Gejolak-gejolaknya, terus tekanan dari sesama mereka, sebaya mereka, nah ini yang mesti perlu diperhatikan. Apalagi memperhatikan background mereka yang memang datang dari keluarga yang desil 1, desil 2 tadi ya sebutkan Mas Ubaid. Itu aja mungkin concern dari saya. Iya. Baik, ada banyak catatan begitu ya. Diskusi kita sangat menarik Bapak Ibu, namun sayangnya waktu kita terbatas sehingga kita harus mengakhiri dialog ini. Terima kasih banyak. Kita harapkan tentu saja ini sekolah rakyat bisa, tadi Prof Nuh, Mensos juga mengatakan bahwa sekolah rakyat masih berproses, tentu ada banyak kekurangan, tapi akan selalu diperbaiki. Tujuannya adalah untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Terima kasih Prof Nuh sudah bergabung bersama kami. Bu Vera, terima kasih. Mas Ubaid, terima kasih banyak. Terima kasih Prof Nuh. Baik, tadi ada Pak Mensos juga, Gus Ipul, Pak Furtasan dari Komisi 10. Terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah menempuh penerbangan dari Brussels, Belgia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis. Kedatangan Presiden kali ini adalah untuk menghadiri Bastille Day yang diperingati setiap tanggal 14 Juli di Prancis. Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, hari ini pemerintah resmi memulai sekolah rakyat di 63 titik dengan peserta didik mencapai 6.130 siswa. Kita akan membahas hal ini, pemirsa, lebih jauh bersama sejumlah narasumber baru ya, yang sebelumnya
Tidak ada itu Kementerian Sosial menyelenggarakan pendidikan formal, baru tahun ini ada sekolah rakyat gitu. Nah, kita tahu bahwa sebelum sekolah rakyat ini secara resmi ya pada hari ini, itu sebelumnya bahkan di beberapa kabupaten kota hari ini juga masih rame yang namanya penerimaan murid baru gitu ya. Jadi banyak sekali ketika pengumuman ternyata ada jutaan calon murid yang ternyata ketika diumumkan mereka gagal, tidak lolos dalam seleksi calon murid baru ini. Gitu. SPMB ya? Iya, SPMB 2025. Dan bahkan hari ini juga masih banyak sekali laporan yang masuk ke kami, sekolah tidak bisa dibuka, disegel oleh masyarakat protes. Karena anaknya tidak bisa masuk sekolah, pengumuman SPMB mereka gagal, sehingga harapan-harapan itu menjadi layu di tengah. Mereka berharap ada layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua gitu, sebagaimana yang itu menjadi visi pemerintah, pendidikan berkualitas untuk semua gitu. Tapi nyatanya SPMB 2025 itu menyisakan catatan-catatan bahwa banyak sekali sekolah yang belum bisa dimasukin, kemudian anak-anak yang tidak dapat masuk sekolah negeri juga masih banyak gitu. Kemudian yang kedua ya, pemerintah daerah selaku implementor ya, SD SMP itu kabupaten kota, kemudian SMA SMK itu di jenjang pemerintah provinsi yang mengimplementasikan itu hanya mengumumkan calon murid yang lolos ya. Jadi SPMB itu mengumumkan sekian anak yang lolos di SMA 1 misalnya. Sekian anak yang lolos di SMA 2 dan seterusnya gitu. Tetapi pemerintah daerah lupa. Di daerah situ yang mau bersekolah ada berapa? Lah ketika mereka diumumkan lalu nggak lolos, lalu mereka sekolah di mana? Itu yang pemerintah daerah lupa, data itu tidak dipublish, sehingga menurut pemantauan JBPI sebelum SPMB 2025 ini digelar, itu kita punya catatan ada sekitar 3.500.000 anak tidak sekolah sebelum SPMB ini berjalan. Per 14 Juli ini di beberapa daerah SPMB sudah ditutup, jumlah anak tidak sekolah sudah naik 300.000. Per hari ini jumlahnya adalah 3.800.000 gitu. Jadi sebenarnya sekolah rakyat mestinya ini bisa terintegrasi dengan sistem yang selama ini sudah ada. Ini sekolah rakyat ini kan sistem baru gitu kan. Lah dengan adanya sekolah rakyat kemudian dengan target khusus mestinya bisa menjawab anak-anak yang selama ini drop out atau tidak dapat sekolah karena biaya, itu bisa dijawab dengan adanya sekolah rakyat ini gitu. Lah ketika sistemnya masih jalan sendiri-sendiri, misalnya sekolah yang ada di Kemendikdasmen jalan sendiri dengan mekanisme SPMB-nya, kemudian di bawah Kementerian Agama juga ada madrasah dan pesantren juga jalan sendiri dengan sistemnya, kemudian Kemensos dengan sekolah jenis baru, sekolah rakyat ini jalan sendiri dengan mekanismenya, kemudian dilakukan gitu. Bahkan catatan kami yang terakhir ya, kita ada pertanyaan besar. Berapa sebenarnya daya tampung sekolah rakyat itu? Berapa sebenarnya gitu ya? Dalam pantauan kami hanya sekitar puluhan ribu ya. Untuk 63 titik pertama ini, informasi yang kami dapatkan ada sekitar 6.000-an siswa yang bisa ditampung. Artinya 6.000. Catatan kami dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, kita punya catatan per 14 Juli ini ada 3.800.000 yang tidak tertampung di sekolah, yang mereka left behind. Artinya bagaimana sekolah rakyat yang daya tampungnya hanya 6.000 akan menjawab 3.800.000. Artinya 6.000 ini tidak sampai 1%, tidak sampai 1% dari 3.800.000 yang hari ini existing anak-anak tidak sekolah itu gitu. Lah dengan sistem yang masih egosentral ini, sentral kementerian ini tentu menambah semerawut ya tata kelola layanan pendidikan, yang ini menyebabkan diskriminasi dalam layanan pendidikan. Karena itu kami berharap ya ini satu sistem
Dan sistem ini memastikan no one left behind. Oke, sebaiknya satu sistem, tidak terpisah-pisah begitu. Tadi kalau tidak salah Anda mengatakan, kalaupun terpisah, seharusnya setiap ada siswa atau murid yang tidak lolos di satu sekolah, itu bisa diumumkan dan bisakah ditampung oleh di sekolah yang lain? Iya, contoh konkretnya misalnya, di Jakarta misalnya, ada yang namanya jalur afirmasi. Ya, jalur afirmasi ini khusus anak-anak yang punya PIP atau KJP. Atau mereka yang tergolong dari masyarakat atau keluarga miskin gitu. Mereka dapat jatah namanya jalur afirmasi gitu. Tetapi temuan kami di Jakarta pun banyak sekali, ribuan ya anak di Jakarta ini yang masuk jalur afirmasi gagal. Gitu. Nah, ketika anak di Jakarta masuk jalur afirmasi gagal, lalu kemudian mereka harus masuk sekolah swasta yang kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta itu juga gagal, otomatis mereka harus masuk ke sekolah swasta yang berbayar. Dan ini ya sangat berpotensi mereka akan putus sekolah gitu. Jadi mereka tidak lanjut ke SMP atau yang SMP tidak lanjut ke SMA gitu. Nah, mestinya ketika anak-anak ini mencoba masuk jalur afirmasi karena mereka punya kartu Indonesia Pintar atau kartu Jakarta Pintar, maka yang tidak tertampung di jalur afirmasi bisa masuk sekolah rakyat gitu. Seharusnya begitu. Kalau satu sistem. Tapi kan hari ini nggak bisa. Nggak bisa. Baik. Ada banyak sistem begitu ya yang mengakomodir seluruh lembaga pendidikan kita. Saya akan ke Mbak Vera dari psikolog anak begitu ya. Kita kembali berbicara mengenai spesifik soal sekolah rakyat begitu ya. Bu Vera, Anda mungkin juga tentu melihat atau memantau begitu ya perkembangan sekolah rakyat itu sendiri. Kenapa kemudian menjadi sekolah yang berkonsep asrama misalnya. Nah, dari kacamata psikolog, gimana Anda melihat apakah memang sekolah rakyat ini akan menjadi solusi untuk seperti judul dialog kita malam ini adalah memutus rantai kemiskinan? Bu Vera. Kalau ditanya apakah ini akan menjadi solusi, belum bisa jawab ya, karena ini kan baru mulai hari ini. Kalau ditanya dampaknya juga belum terlihat karena baru mulai hari ini, gitu ya. Tapi saya mungkin bisa pakai kata harapan gitu ya. Jadi tujuannya kan memang mulia nih ya, memutus rantai kemiskinan. Jadi harapannya adalah anak-anak yang memang menjadi target untuk masuk ke sekolah ini benar-benar memang terbantu ya, teratasi dan mereka merasa berada di lingkungan yang mungkin lebih tepat, lebih sesuai di mana mereka merasa lebih dihargai gitu ya. Karena kan kalau saya baca dan dengar ini kan anak-anak yang ditargetkan adalah anak-anak berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi backgroundnya, latar belakangnya kurang lebih mungkin mereka sama gitu ya, di dalam lingkungan yang kurang lebih homogen mungkin walaupun latar belakangnya bisa jadi berbeda secara unik ya setiap anak gitu ya. Tapi untuk level ekonomi mungkin mereka bisa dikatakan kurang lebih similar lah ya, sama gitu ya. Dibandingkan kalau mereka mungkin sekolah di sekolah umum, di sekolah negeri yang mungkin backgroundnya bisa beragam, lebih beragam dari itu. Nah, diharapkan ketika mereka berada di lingkungan seperti ini, mereka merasa lebih gapnya tidak terlalu jauh di antara peer-nya gitu ya, sehingga mereka bisa lebih merasa nyaman di situ. Terus kalaupun justru harapannya juga ketika disebutkan bahwa kurikulumnya ini kurikulum khusus gitu ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, tergantung kondisi lokal di sana seperti apa, mereka perlu belajar apa, keterampilannya. Nah ini mungkin mereka lebih jadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, gitu. Nah kalau dalam bentuk asrama, nah ini mungkin ada pertimbangan juga ya, karena kalau pengalaman saya sebagai psikolog berpraktek tidak semua anak cocok dengan kehidupan berasrama, gitu ya. Jadi ada yang memang mungkin lebih nyaman mereka pulang setiap hari ketemu dengan orang tuanya, ada yang mungkin memang bisa dilepas di tingkat asrama. Nah, kalau kita bicara ini kan levelnya SMA yang baru dibuka ya. Iya. Ya, ini kan masih usia remaja. Tentu butuh pendekatan, butuh pembinaan khusus ketika menempatkan remaja di asrama, gitu ya. Pengalaman saya berpraktek ketika menemui klien yang asrama gitu ya, tidak semua sekolah yang boarding school atau asrama atau pesantren gitu ya, menyadari kebutuhan si remaja ini, gitu ya. Jadi contoh, dikatakanlah mereka hanya ditekan, dituntut untuk akademis belajar saja gitu ya.
tapi tidak diperhatikan kebutuhan remaja lainnya, misalnya kebutuhan untuk bergaul, kebutuhan untuk berolahraga, kebutuhan untuk berekspresi secara non akademis. Nah, itu. Baik, Bu Fera, ada yang perlu diperhatikan begitu dari sisi psikologi. Penting tadi bahwa untuk menyatukan mereka dengan latar belakang yang sama, kemudian tadi tidak semua anak cocok berasrama. Kita akan coba sapa narasumber yang sudah bergabung melalui virtual. Ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul. Selamat malam. Ya, nampaknya sudah bergabung semua Gus Ipul. Selamat malam. Profesor Nuh, Pak Furtasan sudah bergabung semua. Saya mau langsung saja ke Gus Ipul nih. Gus Ipul, sebelumnya saya mau ucapkan selamat. Sekolah Rakyat akhirnya dimulai hari ini, 14 Juli 2025. Saya ingin meminta update dulu, Gus Ipul, sejauh ini gimana pelaksanaan hari ini? Ada kendalakah tertentu di lapangan atau seperti apa? Silakan Gus Ipul. Ya, pertama-tama saya terima kasih ini diundang ya. Baik. Yang kedua, insya Allah nanti Prof. Muhammad Nuh bisa melanjutkan penjelasan dengan baik pula karena beliau Ketua Tim Formatur dari Sekolah Rakyat. Baik. Saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya semua menteri ini adalah pembantunya Presiden. Ya. Dan ya semua menteri harus melaksanakan apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi program Presiden. Dan semua menteri komitmennya seperti itu dan alhamdulillah sampai sekarang ya, meskipun ini sekolah rakyat ya, penanggung jawab operasionalnya Kementerian Sosial, tetapi seluruh kementerian terlibat. Bahkan Presiden menerbitkan Inpres nomor 8 tahun 2025. Secara umum Inpres ini adalah dalam rangka pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim yang di dalamnya ada penyelenggaraan sekolah rakyat. Dalam menyelenggarakan sekolah rakyat ini kita dibantu banyak kementerian. Ini perlu saya jelaskan di awal supaya jangan dianggap bahwa ini hanya Kementerian Sosial, kementerian yang lain tidak terlibat. Kemudian ini tidak terhubung dengan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ini terhubung satu dengan yang lainnya. Bahkan Satgas penerimaan guru atau seleksi guru, Satgas kurikulum itu ketuanya adalah Prof. Mukti. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dibantu juga dibantu juga kementerian-kementerian yang lain. Ini perlu saya sampaikan dulu. Jadi ini banyak kementerian. Saya tidak sendiri. Ada Menko Pemberdayaan Masyarakat. Bahkan Pak Mensesnek turun, Menteri PU turun, Menteri Keuangan turun. Ini hampir semua kementerian. Mendagri turun. Semua turun ini. Termasuk tentu Kepala BPS, ya, kemudian Komdigi. Di depan juga ada Pak Mensesnek, juga ada Seskap. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa ini tugas bersama, tidak hanya saya, itu dulu. Kemudian yang kedua, pendekatannya adalah untuk membuka akses bagi mereka yang berada di, katakanlah secara statistik itu disebut miskin ekstrim atau miskin. Dalam desil 1. Jadi komposisi penduduk kita itu ada di desil 1, baik individu maupun keluarga. Nah, yang paling bawah itu ada desil 1, 10% dari penduduk Indonesia. Kira-kira gitulah sederhananya dulu. Jadi mereka yang berada di data itu yang bisa sekolah di sini. Nah, setelah ada di data, kemudian dikunjungi, dilihat datanya dengan kenyataannya sama apa enggak. Setelah itu, baru kemudian ada tindak lanjut. Apakah orang tuanya rela, bersedia untuk anaknya sekolah berasrama. Kalau misalnya bersedia akan ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak bersedia, ini tentu tidak akan dipaksa. Maka siapapun yang sudah diizinkan orang tuanya, bersedia orang tuanya di sini, ya otomatis kita tindak lanjuti. Mereka inilah yang sekolah di sini. Secara sederhana itu mereka rata-rata penghasilannya itu di bawah 1 juta. Dengan anggota keluarga ada yang 3 atau 5, ya. Ini untuk nyederhanakan dulu. Kemudian yang berikutnya juga rata-rata orang tuanya itu buruh serabutan atau juga pemulung. Ya, ada juga yang mungkin ditinggal oleh orang tuanya, yatim, mungkin bisa yatim piatu gitu. Jadi ini memang yang dalam data itu tidak sekolah, belum sekolah atau putus sekolah. Apa ada data BPS menunjukkan masih ada 4 juta lebih anak usia sekolah SD, SMP, SMA yang tidak sekolah
belum sekolah, dan putus sekolah. Itu data. Nah, data inilah yang sebenarnya ingin disasar oleh sekolah rakyat ini. Yang oleh Pak Noh kemudian diterjemahkan, karena ini gagasan Presiden, oleh Pak Noh diterjemahkan, ini adalah upaya Presiden dalam rangka memuliakan wong cilik, kemudian menjangkau yang tidak terjangkau, dan kemudian memungkinkan yang tidak mungkin. Ini dulu supaya tidak dianggap ini tersendiri, eksklusif, terpisah. Jadi ini adalah melengkapi sekolah-sekolah yang sudah ada berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS. Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu dulu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sekolah ini adalah sekolah rintisan. Untuk kemudian pada akhirnya akan dibangun sekolah permanen yang menurut arahan Presiden itu sekolah ini akan bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP, SMA. Diharapkan diharapkan pada akhirnya setiap kabupaten kota memiliki satu sekolah rakyat. Nah, mudah-mudahan sekolah ini juga nanti akhirnya membangkitkan semangat seluruh lembaga pendidikan kita untuk saling bahu-membahu, saling memperkuat, saling kerjasama, sehingga lembaga-lembaga pendidikan kita bersama-sama bisa maju ya dalam proses pembelajaran. Nah, sekolah rakyat sudah memulai ini ya, dalam arahan Pak Noh ini sebagai ketua tim dibimbing agar bagaimana proses pembelajaran itu semuanya ini nanti ya melibatkan teknologi yang Anda mulai ajari secara pelan-pelan bertahap. Kita bisa lebih disiplin nih, tetapi saya kira kita perlu memohon doa restu kepada semuanya agar nanti apa yang sudah kita mulai ini ke depannya terus kita bisa evaluasi, kita perbaiki, sehingga sekolah awalnya ekstrim. Maka Inpres ini masuk di dalam pendekatan khusus. Oke, baik. Sekarang saya mau begitu. Bagaimana kemudian pelaksanaan sekolah rakyat saat ini di hari pertama seperti apa pelaksanaannya, Prof? Jadi alhamdulillah. Jadi yang pertama begini. Tadi ada pertanyaan, apakah memang bisa pendidikan itu untuk memutus mata rantai kemiskinan? Dan empirik maupun kajian akademik, taruhlah yang dilakukan oleh Jeffrey Dissach maupun Staf Maskin, penerima Nobel dan seterusnya, itu menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah sistem rekayasa terbaik. Saya tambahi di situ teruji dan terpuji untuk memutus mata rantai kemiskinan. Secara empirik terbukti banyak orang-orang yang tadinya itu miskin, tetapi dengan pendidikan yang bagus, mereka akhirnya bisa melepaskan dan memotong mata rantai kemiskinan. Dari situlah Pak Presiden Prabowo meyakini betul beliau ya, bahwa yang selama ini cenderung untuk mengentaskan kemiskinan itu setelah mereka jadi miskin. Setelah miskin baru disentuh untuk dibebaskan atau untuk diputus. Tentu akan berbeda dengan konsep yang sekolah rakyat ini. Sekolah rakyat ini sifatnya adalah mengantisipasi. Jangan sampai anak-anak yang sekarang ini kan belum miskin. Yang miskin kan orang tuanya, keluarga yang miskin. Tetapi generasi berikutnya ini jangan sampai dia masuk di kubangan yang sama. Dari situlah mereka ini menjadi sasaran tembak utama. Karena pada kenyataannya mereka tidak semuanya mendapatkan akses pendidikan. Kenyataannya begitu. Pak Mensos tadi juga sudah menyampaikan ada berapa juta anak yang putus sekolah dan tidak mungkin melanjutkan lagi. Meskipun ada program sekolah gratis, tetapi biaya pendidikan itu kan tidak hanya biaya operasional, ada biaya personal yang meskipun anak itu berdekatan dengan sekolah itu tidak serta-merta dia bisa sekolah di pinggir temboknya itu karena ada biaya personal dan seterusnya. Dari situlah sekali lagi
gagasan sekolah rakyat yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo ini sangat substantif, yaitu sifatnya antisipatif. Sehingga trilogi yang kita pakai di sekolah rakyat itu adalah memuliakan wong cilik seperti yang disampaikan Pak Menses tadi itu. Saya ingin menambahkan tidak hanya sekedar memuliakan, tetapi kita ikut membahagiakan. Karena mereka ini sudah lama tidak bahagia. Tidak hanya itu, tetapi kita pun juga ingin menyaur hutang, melunasi hutang. Negara ini punya hutang kepada kaum miskin, kaum duafa, dan sebagainya. Dan jawaban hutangnya itu yang paling bagus adalah membekali mereka dengan sistem pendidikan. Dan di dalam sekolah rakyat ini desainnya adalah desain keutuhan. Tadi Bu Vera menyampaikan juga catatan-catatan tentu yang ingin kami dorong tidak sekedar akademik semata, tetapi juga keutuhan baik dari sisi attitudes, skill dan knowledge-nya. Dari situlah kenapa mereka berasrama. Karena kita ingin membangun habituasi-habituasi, pembiasaan-pembiasaan yang dengan pembiasaan itu tidak mungkin kalau anak-anak ini tinggal di keluarga mereka yang ekososialnya sangat beragam. Tapi kalau di asrama kan kita bisa ciptakan ekosistem di sekolah, di asrama itu yang bisa membangkitkan nilai-nilai positif. Termasuk yang tidak kalah penting, mereka kita lakukan yang namanya kita tumbuhkan empati sosial. Kita bangkitkan mereka. Mereka kita bangkitkan juga yang namanya self confidence. Dari situlah maka alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu teman yang punya ikhtiar yang luar biasa untuk talent mapping, namanya Pak Arifin Najar, bahwa seluruh anak-anak yang ada di sekolah rakyat ini semuanya kita petakan psikososialnya, sehingga dari situ kita dengan cepat nanti mengarahkan karir anak-anak ini yang paling pas kemana, karena berangkat dari talentanya. Jangan dipaksakan burung untuk mengangkat beban, tapi burung itu yang paling pas adalah diminta untuk terbang. Jangan paksakan sapi itu untuk terbang, dia memang lebih tepat untuk mengangkat beban. Ilustrasi sederhana itulah yang kita pastikan bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang percuma. Semuanya menyimpan rahasia yang luar biasa. Dari keluar biasaan itulah tugas kita mencari jenius-jenius yang melekat di anak-anak sekolah rakyat itu. Maka dari situlah tema yang ketiga, memungkinkan yang tidak mungkin. Yang tadinya tidak mungkin untuk kita lakukan percepatan karir mereka, profesi mereka, maka dengan talenta mapping ini insya Allah kita bisa lebih efektif. Tetapi yang tidak kalah penting, itu apa? Keutuhan ini. Keutuhan baik dari sisi attitude-nya, sikapnya, dari sisi knowledge-nya, dan dari sisi skill. Mereka untungnya, Mas Said, mereka ini kan berasrama. Nah, untungnya berasrama. Sehingga bisa kita bentuk karakter-karakter yang luar biasa itu. Salah satu karakter yang ingin kita bangun, di samping kita lengkapi life skill, karena mereka itu tidak hanya kita jadikan para akademisi, tetapi mereka harus kita bekali life skill, termasuk life skill yang berbasis digital. Ya, life skill berbasis digital. Karena memang musimnya musim digital, eranya era digital, sehingga the future is digital. Kompetensi digital inilah termasuk dalam proses pembelajaran kita, meskipun ini sekolah rakyat yang terkadang dikonotasikan sebagai sekolah orang-orang duafa, orang-orang miskin, wong cilik itu apa adanya, tetapi karena ini sekali lagi temanya adalah memuliakan. Ya, karena kita ingin memuliakan, maka yang kita berikan harus di atas dari standar, beyond the standard. Sehingga apa? Pembelajaran interaktif melalui proses pembelajaran digital learning, termasuk juga tata kelola menggunakan tata kelola digital. Karena mereka ini sebenarnya digital native. Jangan sampai anak-anak digital native ini dalam proses pembelajarannya lepas dari kultur digital.
Sehingga apa? Sehingga mau tidak mau para guru dipaksa untuk belajar namanya culture digital itu. Karena anak-anak yang sekolah ini anak-anak digital native. Sedangkan gurunya imigran, digital imigran. Nah ini yang persoalan dasar di dunia pendidikan kita itu, para gurunya itu penduduknya namanya imigran, digital imigran, pendatang digital, tapi murid-muridnya itu penduduk asli digital, tapi seringkali justru pendatangnya itu memaksa penduduk aslinya. Ini yang kita ubah di sekolah rakyat, para guru, para kepala sekolah harus savvy betul dia. Harus bersahabat betul dengan teknologi digital, karena anak-anaknya memang anak-anak digital native. Sementara itu sekali lagi, ini memang betul Ibu Vera, ini baru mau mulai. Sehingga apa? Sehingga kita belum bisa mengetahui outputnya. Tetapi kalau kita tidak memulai, tidak mungkin ada outputnya. Demikian juga tidak mungkin kita bisa tahu dampaknya kalau tidak tahu outputnya. Oleh karena itu jangan berharap ada dampak kalau tidak ada output. Jangan berharap ada output kalau tidak ada pelaksanaan. Dan jangan berharap ada pelaksanaan kalau tidak ada idenya. Nah ini serentetan dari mekanisme sistem sekolah rakyat itu. Ide, cilik, uang cilik, dan cilik. Tema besarnya itu, sekali lagi, makasih banyak. Baik. Sekolah rakyat ini adalah sistem rekayasa terbaik begitu ya untuk memutus mata rantai kemiskinan, Prof. Nuh. Saya mau ke Komisi 10, Pak Furtasan. Pak Furtasan, bagaimana catatan Anda berkaitan dengan sekolah rakyat? Tadi Pak Mensos Gus Ipul mengatakan bahwa ini adalah lintas kementerian, termasuk juga Kemendikbud. Seperti apa catatan Anda? Ya. Pak Furtasan. Putus, iya. Silakan Pak Furtasan, nampaknya audio Anda kurang terdengar jelas di sini. Pak Furtasan. Sinyalnya putus kelihatannya Mas Said. Dan kalau wajah dari Pak Furtasan tidak bergerak. Iya, nampaknya dan mengalami. Saya nambahkan sedikit. Silakan Prof. Nuh, silakan. Harta terakhir dari kaum miskin itu namanya asa. Atau harapan. Oleh karena itu tugas kita adalah memastikan jangan sampai asa tadi itu putus. Namanya menjadi putus asa. Nah, sekolah rakyat ini memastikan harapan itu masih tetap menyala dan semakin terang. Baik, sudah ada Pak Furtasan. Pak Furtasan, silakan langsung saja. Ya, ini sebetulnya terminologi baru ya bagi kita, namanya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat ini nanti saya lihat mungkin ada SLTP, ada SLTA ya. Kemudian ini tidak lepas dari asta-citanya Pak Prabowo. Cuma memang pelaksanaannya tidak khusus ya. Biasanya kalau kependidikan itu kan biasanya ditaruh di mitranya Komisi 10. Tapi ini, sebetulnya yang sekarang ini adalah memang pada akhirnya memang kita sudah ketahuan tadi penjelasannya adalah untuk semua kementerian juga terlibat. Bagi kita itu nggak ada persoalan ya, bagi kita nggak ada masalah. Yang penting adalah asta-cita bisa dilaksanakan. Dan memang ini program yang selama ini belum pernah tersentuh oleh presiden-presiden sebelumnya juga belum pernah. Dulu mungkin satu sisi saja, terutama masalah pembiayaan sekolah gitu ya. Sementara makannya, pakaiannya dan lain itu nggak tersentuh. Hari ini benar-benar adalah paripurna. Hari ini adalah benar-benar semua di cover. Sehingga apa yang dipikirkan oleh orang tua sekarang ini adalah sudah nggak perlu dipikirkan lagi karena negara sudah hadir. Bagi saya, bagi kita adalah di Komisi 10 adalah program ini sudah jalan, sudah bagus. Nah tinggal saya, nanti tentu kami adalah pengawasannya. Jadi memang belum bisa bicara banyak terkait masalah pelaksanaan ini. Kita tunggulah ya, kita evaluasi juga bersama-sama. Harapannya adalah program ini sukses ya. Saya kira begitu dari saya. Baik. Programnya sudah bagus begitu ya, dipertegas lagi bahwa ini adalah program bersama semua kementerian, termasuk di Kementerian Mitra Anda Pak Furtasan. Saya mau kembali ke Pak Ubaid. Pak Ubaid, Anda sudah mendengarkan begitu banyak penjelasan begitu ya, dari Prof. Nuh, dari Gus Ipul juga berkaitan dengan sekolah rakyat. Jadi ini adalah proyek bersama, semua kementerian terlibat. Anda menanggapinya, silakan. Ya, jadi penjelasan dari Pak Menteri Gus Ipul, kemudian Prof. Nuh, dan juga dukungan dari DPR Pak Furtasan ini menjadi penting ya. Niat yang baik itu memang mesti harus di lapangan itu memang benar-benar mampu dampaknya itu dilaksanakan, dirasakan gitu ya bagi masyarakat gitu ya.
Yang kita tahu, contoh misalnya hari ini yang sedang terjadi misalnya, bagaimana layanan pemerintah ya, pemerintah melalui SPMB ini kan membuka bagaimana supaya pendidikan ini untuk semua, gitu kan. Beberapa kali Pak Menteri misalnya Mendikbudrismen misalnya mengatakan bahwa pendidikan ini inklusif untuk semua begitu. Tetapi per 14 Juli ini banyak sekali laporan dari masyarakat misalnya mereka merasa anaknya ranking 1 ya, juara 1, masuk jalur prestasi, mereka gagal. Gitu. Bahkan anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah masuk jalur domisili mereka juga gagal. Gitu. Kemudian yang afirmasi juga sama, mereka yang merasa punya kartu Jakarta Pintar, program Indonesia Pintar, masuk afirmasi juga mereka gagal gitu. Jadi sebenarnya niat yang baik, kemudian program yang baik, kita juga harus memastikan bahwa berapa anak yang usia sekolah atau calon murid ini begitu. Nah begitu pula terkait dengan sekolah rakyat ini, 10 tahun yang lalu kalau kita ingat ya Bang Said, 2014 saya ingat Presiden Jokowi punya program yang namanya Program Indonesia Pintar. Mirip-mirip, cuman ada sedikit berbeda. Tapi intinya Program Indonesia Pintar adalah program yang di-create oleh Presiden untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ini untuk bisa lanjut ke jenjang pendidikan sampai mengikuti program pemerintah wajib belajar 12 tahun gitu. Tetapi nyatanya di lapangan ya, program yang secara visi ini bagus, membangun akses, meningkatkan akses supaya berkeadilan termasuk untuk masyarakat miskin, tetapi kemudian BPK menemukan ternyata 60% ya program Indonesia Pintar itu salah sasaran gitu. Bukan kepada desil 1 dan 2, tetapi justru untuk kelompok masyarakat menengah ke atas gitu. Ini temuan BPK gitu kan. Sehingga banyak sekali anak-anak yang benar-benar miskin itu kami bawa ke dinas pendidikan ya, baik di kabupaten kota, kita bawa ke dinas pendidikan ke provinsi. Apa jawab dinas pendidikan itu? Mereka bilang mohon maaf, kuota kami sudah penuh gitu. Jadi kami ingin menegaskan bahwa niat baik dari pemerintah itu mesti harus diukur supaya bisa memastikan bahwa pendidikan ini untuk semua gitu. Karena itu maka niat baik Menteri Sosial kemudian dengan Prof Nuh tadi itu juga harus mempertimbangkan berapa jumlah anak-anak yang di desil 1 kemudian desil 2. Kemudian tadi data yang di Kemendikbudrismen tadi yang saya sebut ada 3.800.000 yang hari ini anak tidak sekolah itu, yang 70% menurut BPS adalah mereka terkendala karena biaya gitu. Jadi jangan sampai kemudian niat baik Menteri Sosial, kemudian Prof Nuh juga sudah sangat meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah sebuah terobosan, ini akan memutus mata rantai kemiskinan, tetapi kami akan mendapat laporan dari masyarakat, lalu kita lapor ke dinas sosial misalnya di daerah-daerah itu, lalu jawabannya adalah mohon maaf kuotanya sudah penuh gitu. Jadi apa yang sudah kita evaluasi terkait dengan program Indonesia Pintar misalnya, itu ternyata kuotanya terbatas. Artinya ketika terbatas itu tidak untuk semua. Nah ketika sekolah rakyat ini adalah kuotanya terbatas, lagi-lagi ya tidak untuk semua gitu. Lah ketika Undang-Undang Dasar menjamin bahwa pendidikan itu untuk semua, ya mestinya pemerintah memikirkan bahwa daya tampungnya ya untuk semua gitu. Bukan ketika ada masyarakat melapor ke dinas pendidikan, dibilang mohon maaf ini kuotanya sudah penuh. Begitu pula nanti ada masyarakat melapor ke dinas sosial, nanti jawabannya ya jangan-jangan sama gitu kan, mohon maaf kuotanya sekolah rakyat sudah penuh gitu. Karena itu kita ingin mendorong bahwa kebijakan yang sudah di-create oleh Pak Menteri beserta tim, ini juga harus memastikan ya tadi bahwa ini bisa menjangkau semuanya, tidak sebagian gitu. Tidak ada lagi yang putus sekolah karena akses terbatas begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti terbatas, maka lagi-lagi masyarakat akan bertanya, katanya buat masyarakat miskin, tapi saya mau masuk katanya kuota penuh. Nah kalau begitu buat siapa? Baik, akan kita langsung minta tanggapan ke Gus Ipul. Gus Ipul, Anda mungkin mau langsung menanggapi. Silakan Gus. Ya menarik lah, ini suatu catatan untuk kita. Tetapi ini kan baru rintisan.
Kita mulai coba uji coba, kita lihat nanti dalam beberapa tahun ke depan. Saya membayangkan, ini bayangan saya ya, kalau jika bisa, misalnya setiap kabupaten kota nanti membuat sekolah rakyat dengan kapasitas 1.000 murid misalnya, SD, SMP, SMA. Jadi ini jenjangnya SD, SMP, SMA. SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada. Memang dalam sekolah rintisan ini terbanyak adalah SMP dan SMA. SD-nya masih sedikit. Tapi ke depan kita akan memperluas juga untuk SD. Nah, kalau nanti sudah bisa sekolah ini modelnya sudah ketemu, rintisannya sudah sukses, tadi katanya bisa diukur, maka kan tinggal duplikasi, tinggal memperluas kesempatan kepada yang lain. Kalau misalnya tadi setiap kabupaten 1.000, maka nanti ada 500 kabupaten, bisa ada 500.000 anak-anak kita yang dari tidak mampunya ini benar-benar tidak bisa menyekolahkan anaknya karena masalah-masalah ekonomi. Data menunjukkan, ini data ya, pertama bahwa 64% keluarga miskin itu, kalau orang tuanya miskin, anaknya tetap miskin. 64% lebih. Nah, ada berarti kan di sini ada bahwa ini ada orang miskin, anaknya jadi sukses. Dan yang sukses itu sebagian besar seperti kata Pak Nu tadi, itu berasal karena dapat pendidikan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, data juga. Tahun 2003-2004 itu cukup banyak orang yang anak-anak kita yang putus sekolah. Ada yang SD tidak lulus, ada yang setelah lulus SD tidak lulus ke SMP. Ada juga lulusan SMP itu tidak bisa semuanya bisa ke SMA. Jadi inilah yang menjadi perhatian, jadi atensi kita untuk supaya mereka tetap bisa memperoleh pendidikan, dan pendidikannya adalah pendidikan yang berkualitas. Tentu kita tidak bisa langsung gitu. Baik. Tapi kita lihat nanti kayak apa. Beda dengan KIP, kalau KIP itu menyasar siapapun yang memang ingin sekolah. Itu dulu Pak Nu yang ngerintis salah satunya itu lewat program bidik misi, kalau nggak salah waktu beliau menjadi Mendikbud, itu nanti bisa dijelaskan. Jadi ini kita mohon maaf karena setelah ini saya harus pindah ke tempat, nanti tempat lain saya mohon Pak Nu nanti bisa menindaklanjuti. Tapi pada prinsipnya setiap kritik, saran ya dari banyak pihak akan menjadi masukan yang baik untuk kita, untuk kita tindak lanjuti. Karena ini baru memulai, ke depan masih banyak masalah. Saya yakin, seyakin-yakinnya akan banyak masalah-masalah. Hari ini saja kita masih sedang memonitor di setiap daerah, di 63 titik itu, apakah ada masalah-masalah, mungkin masalah air, masalah ini, itu yang prinsip. Ada juga kita ketemu siswa yang masih suka ngompol, ada ketemu siswa yang tidak bisa tidur, ya, ada macam-macam masalah yang kita hadapin ini. Tapi karena ini bagian dari proses pendidikan, insya Allah mudah-mudahan ya dengan perangkat-perangkat yang sudah disiapkan, lebih-lebih ini banyak sekali yang mau membantu, banyak sekali. Misalnya ada satu sekolah unggulan di Surabaya sana yang memberikan modul ajarnya kepada kami untuk bisa digunakan sepenuhnya untuk sekolah rakyat. Kemudian tadi ada Pak Ari Ginanjar dengan teknologi terbarunya, mungkin itu pertama kali juga di Indonesia untuk bisa mengenali dengan cepat bakat, minat, dan juga kejeniusan siswa. Dengan waktu cuma cukup 10 menit mengisi sekitar 90 pertanyaan. Setelah itu kita akan tahu dengan baik potensi-potensi yang dimiliki oleh anak itu. Jadi banyak sekali yang memang membantu, dan terima kasih sekali. Insya Allah semua akan kita jadikan satu masukan yang baik. Begitu, saya mohon maaf. Baik. Terima kasih. Gus Ipul, terima kasih semua narasumber. Gus Ipul, boleh mungkin saya minta satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum Anda meninggalkan dialog kita. Tadi sebelumnya Anda juga mengatakan, Prof. Nu juga mengatakan bahwa ini adalah proses panjang. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa sekolah rakyat ini akan berjalan secara jangka panjang? Apakah rencana memasukkan ke Undang-Undang Sisdiknas akan dipertimbangkan atau seperti apa? Untuk memastikan aja, Gus Ipul, terakhir. Ya, sudah diproses ini ya. Kita juga sudah diskusi dengan Komisi 8. Pak Nu juga kemarin sudah membuat pernyataan. Kita akan berusaha, mudah-mudahan nanti sekolah rakyat juga bisa masuk ke dalam Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang lagi mau direvisi.
Tuh, yang kedua, dalam rangka optimalisasi sekolah rakyat, ini secara simultan kita akan coba memberdayakan orang tuanya. Jadi anaknya sekolah, orang tuanya kita berdayakan, rumah-rumahnya nanti sesuai programnya Bapak Presiden Prabowo akan dibantu supaya rumahnya lebih layak huni. Kira-kira seperti itulah. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Gus Ipul Saifullah Yusuf, Menteri Sosial sudah bersedia berbincang sama kami. Terima kasih, Gus. Baik, Pak Prof Nu, kita masih akan melanjutkan dialog kita begitu ya dengan narasumber lainnya. Silakan Gus Ipul jika ingin meninggalkan dialog. Terima kasih Gus Ipul. Saya mau ke Prof Nu. Nampaknya tadi langsung diminta nih untuk melanjutkan penjelasan dari Pak Mensos. Prof Nu tadi sekaligus menjawab juga pernyataan dari Pak Ubaid mengenai bagaimana kita memastikan bahwa sekolah rakyat ini juga bisa mengakomodir semua anak miskin. Tidak ada lagi anak miskin yang kemudian merasa tidak terakomodir, terputus sekolahnya karena tidak ada akses. Silakan Prof. Jadi kalau panjenengan lihat di tayangan di berita ini yang panjenengan siapkan ini, ya itu kan salah satu dampak awal meskipun belum pendidikannya belum, tapi ini sudah menumbuhkan asa, ya sudah menumbuhkan asa. Yang tadinya dia bisa jadi menjadi putus asa tidak bisa sekolah, minimal sebagian ini sudah bisa melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, kalau saya sering menyampaikan di teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan, yang pertama, syarat yang pertama, kalau kita bergerak di dunia pendidikan, yaitu tidak boleh khawatir. Khawatir akan apa, Bu Vera? Khawatir akan kehabisan persoalan. Nggak usah khawatir. Persoalannya banyak sekali. Masih banyak sekali. Jadi, oleh karena itu kita harus tetap, ya sekali lagi, dengan teguh, dengan keyakinan, oke, setiap persoalan kita selesaikan, setiap persoalan kita selesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan keseluruhan, maka jangan ditinggalkan sebagian yang bisa kita selesaikan. Itu prinsip Pak Ubaid. Jadi memang iya masih ada sebagian anak miskin masuk di desil 1, bisa jadi belum mendapatkan sekolah rakyat. Tapi bukan berarti yang sudah bisa kita sekolahkan, kita tinggal. Tidak. Justru harus kita perbanyak lagi sekolah rakyat itu. Dari situlah maka sekolah rakyat ini, itu prinsipnya adalah multi entry. Tidak harus mulai tanggal 14 Juli ini. Bisa jadi nanti ditemukan anak-anak baru Agustus dia masuk. Baru September dia masuk. Itu pun juga bagian sistem yang kita bisa mengakomodasi dari mereka semua. Intinya sekali lagi, bismillah kita mulai dari yang sekarang ada, kita mulai. Iya, masih ada yang belum terjangkau, justru itu yang kita jangkau berikutnya lagi, demikian juga dan seterusnya. Intinya seperti yang panjenengan sampaikan tadi itu, amanat Undang-Undang Dasar termasuk Undang-Undang Sisdiknas, bahwa pendidikan dasar yang sekarang menjadi 12 tahun itu menjadi bagian dari hak setiap anak Indonesia. Ini yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah yang biasa. Karena bisa jadi kalau sekolah biasa, dia bisa mengakses tapi dia bisa melanjutkan. Karena tadi itu ada biaya personalnya. Tetapi kalau di sekolah rakyat, sudah tidak ada biaya personalnya. Seluruh biayanya itu ditanggung oleh negara. Dan memang kami sampaikan, usianya sekolah rakyat itu sampai kapan? Ya. Apakah ini program pemerintah atau menjadi program negara? Dari situlah kita dorong betul, ya. Sekarang ini sedang kita membahas mengenai Undang-Undang Sisdiknas, mereview Undang-Undang Sisdiknas, maka kita ingin memasukkan sekolah rakyat ini, yaitu sekolah bagi kaum wong cilik orang miskin ini, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, MA, berasrama menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Sehingga apa? Sehingga ini bukan sekedar program pemerintah Pak Prabowo sekarang saja, tetapi menjadi program negara. Persis seperti bidik misi. Bidik misi dulu yang untuk SMA, lulusan SMA ke perguruan tinggi, tadinya ya hanya sampai di peraturan menteri. Tetapi peraturan menteri ganti lagi. Kita naikkan menjadi peraturan pemerintah.
Tetapi begitu pemerintah ganti lagi. Oleh karena itu kita masukkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sehingga apa? Sehingga di situ sudah menjadi tanggung jawab negara, bukan lagi pemerintahan. Sehingga program pendidikan itu program lintas pemerintahan karena antar generasi. Itu. Oke, baik. Masih berproses begitu ya, tujuannya tetap sama untuk kemudian mengakomodir semua kebutuhan pendidikan, akses pendidikan untuk semua masyarakat, khususnya masyarakat miskin, begitu ya Prof ya. Saya mau dari Bu Vera, kacamata psikolog nih. Tadi kalau tidak salah Gus Ipul juga sempat mention di hari pertama ini banyak yang ngompol, kemudian ada yang menangis begitu ya. Secara apa yang terjadi secara psikolog Bu Vera? Tapi akan dijawab, kita akan jeda dulu terlebih dahulu ya. Baik, pemirsa Berita Satu Tahun masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Berita Satu Tama, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sekolah rakyat. Saat ini saya mau ke psikolog anak, Bu Vera Itabiliana. Bu Vera, apa di dalam kacamata psikolog, bagaimana Anda melihat tantangan pemerintah untuk kemudian mengelola sekolah berbasis asrama bernama sekolah rakyat ini? Oke, berbasis asrama. Tadi kan kita sempat dengar cerita ya, ada yang ngompol, ada yang kangen rumah lah, atau segala macam. Ya ini kan bisa dipahami ya, bahwa ini kan pengalaman baru. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ada anak yang mungkin cocok tinggal di asrama, ada yang tidak gitu ya. Dan mereka kalau kita lihat dari latar belakangnya mungkin juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan keteraturan gitu ya, dengan aturan. Beradaptasi juga untuk berpisah dari keluarga, dari orang tuanya. Jadi ya mereka butuh waktu untuk adaptasi. Nah, satu catatan saya sih sebenarnya tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Mensos, dari Prof Nuh gitu ya. Saya terus terang asa saya jadi berkembang besar gitu ya. Bahwa ini program ini bisa menjadi suatu hal yang sangat baik gitu ya, sangat mulia gitu ya, dengan 3 tadi tujuan mulianya tadi. Nah, kita harapkan keberlanjutannya nih gitu. Apalagi kita lihat ya, ini kan semua tadi personal expenses-nya juga ditanggung. Untuk biaya kehidupannya juga ditanggung, pasti butuh biaya sangat besar untuk melanjutkan ini. Jadi kalau harapan saya sih ini bisa berlanjut. Nah, mungkin catatan sedikit yang bisa menjadi pemikiran untuk semua stakeholder yang berada dalam sekolah rakyat ini. Di satu sisi kan kita memang mengembangkan kepercayaan diri anak-anak ini ya. Mereka mendapat kesempatan yang luar biasa kalau saya bilang gitu ya. Dapat kesempatan pendidikan, perbaikan kehidupan juga gitu ya. Jadi ini sangat baik buat mereka sehingga menimbulkan kepercayaan diri bahwa dia punya kesempatan yang sama dengan teman-temannya yang mungkin lebih beruntung kehidupannya daripada mereka. Tapi di sisi lain juga mungkin ini jadi tantangan ya. Jadi ini mungkin kedepannya bisa diperhatikan bahwa mau nggak mau, suka atau tidak suka, mungkin anak-anak ini jadinya ada label yang menempel gitu bahwa saya berasal dari sekolah rakyat. Nah, ini juga bisa menjadi tantangan gitu ya, bagaimana labeling yang melekat dari diri mereka itu jangan sampai juga mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Kan kita mau mereka kita seperti melepas anak panah dari busurnya gitu ya. Selesai dari sekolah rakyat mereka bisa melesat jauh lebih tinggi sehingga keluar dari lingkar kemiskinan. Nah, ini jangan sampai labeling seperti itu atau sikap masyarakat di luar sana yang memang memandang sebelah mata, oh kamu dari sekolah rakyat. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga lebih lanjut gitu, bagaimana mengelolanya. Baik. Menarik ya, ada kekhawatiran begitu, jangan sampai sekolah rakyat ini menjadi stigma bahwa itu kemudian menjadi sekolah mohon maaf dalam tanda kutip anak miskin begitu ya. Baik, saya mau meminta pandangan mungkin dari Prof Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat. Prof Nuh, ada banyak catatan begitu dari Bu Vera tadi, termasuk keberlanjutan juga. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya kepada Pak Mensos tadi berkaitan dengan gimana kalau tidak salah Prof Nuh sempat berencana untuk memasukkan ini ke Undang-Undang Sisdiknas. Gimana kelanjutannya, Prof? Yang terakhir. Baik. Jadi pada saat kita memberi nama sekolah rakyat, itu ada perdebatan panjang di situ. Salah satu di antaranya, ini kan labeling miskin. Yang khawatir akan menjadi stigma. Waktu itu kami sampaikan begini, enggak apa-apa. Anak-anak kita ajari mereka tahu tentang posisi realnya, realitasnya. Memang iya, saya ini orang miskin, tetapi saya ingin bangkit. Itulah tema sentralnya. Jangan sampai mereka itu tidak tahu dasarnya.
nggak tahu asal-usulnya. Sehingga karena mereka nggak tahu asal-usulnya, mereka kurang bersyukur jadinya. Oleh karena itu tidak apa-apa, baseline secara ekonomi ini, itu tetap kita jadikan sebagai baseline, tetapi semangatnya itu harus melakukan perubahan. Sehingga sistem di sekolah rakyat ini, di awal-awal perkenalan lingkungan masa sekolah ini, itu semuanya kita mapping itu, Mas Zubair, semuanya kita mapping. Mapping dari sisi jasmani, fisik. Berat badannya seperti apa, tinggi badan seperti apa, lingkar pinggangnya seperti apa, kesehatan seperti apa, kesehatan mata seperti apa, gigi, dan seterusnya. Kita mapping semua. Ya, termasuk juga kedisiplinannya, kita mapping semua. Kebugarannya kita mapping semua. Itu kita jadikan sebagai baseline. Dari situ nanti akan kita ukur. Selama sekolah di sekolah rakyat, apa yang nambah? Deltanya inilah, delta fisik, delta jasmani kita lihat perkembangannya berapa. Tidak hanya fisiknya semata, tetapi psikososialnya pun juga kita map. Kita petakan bagaimana dia cara bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Sosiokohesifnya gimana? Termasuk self-confidence-nya gimana? Semuanya kita ukur. Itu kita jadikan sebagai baseline. Nah, selama pendidikan nanti di situ, kita lihat deltanya berapa. Demikian juga kita mapping akademiknya. Tingkat literasinya seperti apa dan seterusnya, deltanya kita ukur. 3 itulah yang menjadi pijakan kita, bahwa secara fisik, termasuk juga bisa jadi di antara mereka ada yang taruhlah kategori stunting, apakah nanti selama sekolah rakyat bisa berubah, demikian dan seterusnya, kedisiplinan, sampai ke akademiknya. Nah, 3-tiganya ini kita kawinkan dengan talenta mapping tadi. Semuanya kita petakan, karena dengan AI sekarang, yang programnya Pak Ali Ginanjar bisa mengetahui dengan cepat. Dan beliau memberikan ini hibah ke sekolah rakyat, baik untuk anak-anak, maupun gurunya, maupun kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah tahu persis gimana peta psikologi, psikososial dari para guru. Para guru juga tahu potensi yang paling kuat dari anak-anak di bidang apa saja, sehingga mereka dibekali dengan taruhlah laptop atau komputer atau itu namanya, sudah tahu dia. Si A seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa, sehingga kalau tahu memberikan pertanyaan tentu berbeda. Karena mereka punya potensi yang berbeda-beda. Sehingga proses pembelajarannya akan mengarah kepada personalized learning. Tidak generic learning lagi, tetapi lebih mengedepankan ke potensi kekuatan anak-anak itu ada di mana. Tapi yang tidak kalah penting sekali lagi yang menjadi catatan, memang self-confidence. Percaya diri, motivasi. Ini bagian dari yang kita dorong betul, jangan sampai anak-anak ada inferiority complex. Kalau panjenengan melihat yang ditampilkan di layar ini, itu sekilas, meskipun mereka datangnya pakai mobil angkutan umum yang tidak begitu bagus dan seterusnya, tapi jiwa mereka semuanya nampak senang, terharu dan seterusnya. Itulah harapan yang sekian sekarang ini, itu paling tidak yang tadinya asa itu mau putus, sekarang asa itu kita perkuat dengan hadirnya sekolah rakyat. Tapi sekali lagi, ini baru mulai. Masih ada perjalanan panjang, yaitu pelaksanaan. Pelaksananya kalau di SMP, SMA butuh waktu 3 tahun. Baru setelah itu ada outputnya. Meskipun outputnya bisa output semester, output tahunan, bahkan output lulusan, sampai dengan nanti baru dampak. Dari situlah rentetan panjang ini yang harus kita pegang, sehingga apa? Sehingga keberlanjutan yang panjenengan pesankan tadi itu menjadi penting. Karena kalau hanya 5 tahun program pemerintah, anak SD-nya belum lulus, program sudah ganti. Ya, SMP-nya baru meluluskan 1 kali, baru ganti. Nah, kita tidak ingin.
program pendidikan itu menjadi program segmented pemerintahan saja, tetapi kita ingin lintas pemerintahan sehingga menjadi tugas dari negara. Disitulah kita ingin memasukkan betul yang namanya sekolah rakyat ini masuk di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Sekali lagi kami sangat senang sekali. Terima kasih banyak panjenengan memberikan catatan-catatan yang luar biasa. Ini tugas mulia, tugas berat yang tidak mungkin diselesaikan oleh Kemsos sendiri, oleh pemerintah sendiri, tetapi melibatkan masyarakat secara keseluruhan, termasuk juga membuat habituasi. Ke kamar mandi pun juga kamar mandinya berbeda. Ya kan? Itu kan perlu ada pendidikan sendiri. Tadi Pak Menkes menyampaikan ke saya, Prof, tolong pastikan ada pendidikan tentang kesehatan. Yaitu apa? Gaya hidup sehat. Lifestyle yang sehat seperti apa. Itu pun juga bagian dari nanti kurikulum atau ekstrakurikuler yang harus kita siapkan di dalam sekolah rakyat. Intinya ini adalah harapan bagi adik-adik kita yang sudah hampir terputus harapannya. Tapi sekali lagi, dengan kehadiran sekolah rakyat, insya Allah asa yang mau terputus itu akan semakin kuat. Apalagi panjenengan semua memberikan saran, memberikan catatan, dan ikut involved di dalam sekolah rakyat itu. Makasih banyak. Oke, baik Prof. Sekarang saya mau ke Mas Ubaid nih. Mas Ubaid, seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan ada upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan keberlanjutan dari sekolah rakyat, termasuk tadi memasukkan ke dalam Undang-Undang Sikdiknas. Apa catatan Anda? Ya, jadi ini memang sebuah langkah baru. Ya, kemudian nanti juga kita akan lihat bagaimana sustainability-nya. Ya, kita tidak tahu nanti secara politik perubahan presiden atau perubahan menteri apa yang bakal terjadi. Semua serba mungkin. Bisa mungkin akan terus dilanjutkan, ya. Bisa pula ada kemungkinan juga nanti akan selesai di tengah jalan, dan tentu itu tidak kita inginkan karena korbannya adalah anak-anak gitu. Lah, menurut saya yang paling penting karena tadi dijelaskan oleh Pak Menteri Gus Ipul dan Prof Nuh, ini adalah bagian dari program presiden, ya, Nawacita presiden. Karena itu menjadi sangat penting. Kalau kita lihat secara makro, sebenarnya anggaran pendidikan ini lari kemana gitu. Ketika ini dikatakan sebagai bagian dari program presiden, lalu kemudian dieksekusi oleh Kementerian Sosial, maka kita bisa lihat sebenarnya apakah presiden cukup concern terhadap sekolah rakyat ini gitu. Kalau kita lihat misalnya sejauh mana komitmen anggaran presiden untuk mendukung sekolah rakyat ini, yang saya tahu nanti bisa diklarifikasi Prof Nuh, sekitar 1 triliun. Untuk sekolah rakyat ini gitu. Lah, apakah anggaran itu cukup untuk tadi yang saya bilang, apakah sekolah rakyat ini untuk semua atau lagi-lagi nanti ketika rakyat datang mohon maaf kotanya penuh gitulah. Dan ini akan perbandingannya sangat tidak apple to apple. Sekolah kedinasan itu 100 triliun lebih untuk sekolah kedinasan. Bahkan sekolah kedinasan sampai hari ini itu menyunat alokasi anggaran pendidikan yang mestinya itu diharamkan oleh Undang-Undang Sistiknas gitu. Kalau presiden komit terhadap sekolah rakyat ini itu segera mengeluarkan ratusan triliun sekolah kedinasan itu dikeluarkan dari anggaran pendidikan untuk support sekolah rakyat gitu. Tetapi ketika sekolah rakyat ini hanya dikasih 1 triliun, lalu sekolah yang tidak boleh didanai oleh Undang-Undang Sistiknas malah dikasih ratusan triliun, saya balik bertanya, mana komitmen presiden gitu ya. Kemudian yang lain juga ternyata presiden menggunakan dana pendidikan juga ya, yang angkanya dari anggaran pendidikan itu sekitar 50 triliun untuk support makan bergizi gitu. Bandingkan 50 triliun dari anggaran pendidikan dibanding 1 triliun untuk sekolah rakyat, jauh sekali. Bahkan total soal makan bergizi ini udah ratusan triliun gitu. Yang ngambil dari dana pendidikan sendiri saja, alokasi dana pendidikan itu 50 triliun. Jadi apakah sekolah rakyat menjadi bagian dari visi penting presiden? Saya justru mempertanyakan itu gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau ini memang tujuannya bagus, visinya bagus, yang disampaikan Pak Menteri dan Prof Nuh ini sangat bisa menjadi harapan yang tadi dikatakan menumbuhkan asa.
Saya pikir Presiden harus memberikan alokasi komitmen budget yang lebih besar. Bagaimana supaya sekolah rakyat ini tidak hanya sekedar bunyi-bunyian untuk semua, tapi benar-benar menjawab desil 1 dan desil 2 itu bisa tertampung. Bahkan tadi Pak Menteri punya keinginan sampai di semua provinsi, di semua kabupaten itu bisa menampung anak-anak ini semua gitu. Tetapi lagi-lagi ketika itu hanya sebatas visi, hanya sebatas keinginan, tidak didukung dengan komitmen anggaran, maka ini ya hanya retorika kosong saja gitu. Dan kita berharap bahwa jangan sampai retorika ini tidak dibarengi dengan komitmen anggaran. Karena itu menjadi catatan penting Prof Nuh, bagaimana Kementerian Sosial ini bisa mendorong bagaimana komitmen Presiden itu sejalan, senada dengan komitmen alokasi anggaran untuk pendidikan untuk semua ini. Baik, Prof Nuh, Anda mau menanggapi, silakan, agak sensitif mengenai anggaran, Prof. Silakan, Prof. Saya kira dan saya yakin, memang saya tidak hafal persis angka-angkanya. Tetapi begitu Pak Presiden menyampaikan ini menjadi komitmen saya untuk membebaskan Naila. Naila itu nama anak salah satu murid, ya. Untuk terbebas dari kemiskinan, saya yakin dukungan anggaran pasti melekat. Salah satu di antaranya untuk tahun ini memang untuk biaya operasional. Biaya operasional itu untuk murid, biaya hidup murid, per murid itu, per siswa itu 48 juta insya Allah. Rasanya 48 juta. Per anak per tahun. Ya, itu yang kira-kira yang tadi Mas Upe nyampaikan ketemunya 1,3 triliun. Di luar bangunan, karena bangunan itu, infrastruktur itu ada di Kementerian PU. Oleh karena itu saya yakin nanti tentu kami akan memastikan dengan teman-teman di Kemsos, teman-teman di DPR, termasuk dan di lingkungan pemerintahan sendiri, karena ini menjadi program strategis, insya Allah komitmen Pak Presiden tentu tetap harus berjalan dengan baik. Dan anggaran pun juga bagian dari komitmen itu. Tidak mungkin kita membuat suatu program tanpa ada anggarannya. Itu Mas Ube, saya positive thinking, insya Allah itu semua akan dipenuhi dengan sistem penganggarannya. Oke, baik. Sebuah keperluan, kebutuhan itu akan sejalan dengan komitmen dari Presiden sendiri begitu ya. Saya mau ke Bu Vera. Bu Vera, dari sisi psikologi, selain kita membahas mengenai anggaran tadi begitu, tentu yang diperlukan dari sekolah rakyat yang penting juga adalah gimana tenaga pengajarnya, guru-guru yang mengerti kondisi psikologi anak-anak, utamanya dari kalangan kelompok miskin dan miskin ekstrim ini. Seperti apa rekomendasi Anda? Saran Anda? Ada Prof Nuh di sini, silakan. Ya, saya rasa sih ini sudah pasti dipikirkan ya, karena kan memang tadi sekolah rakyat ini adalah sesuatu yang khusus gitu ya. Suatu khusus, kurikulumnya juga khusus, ya mungkin jangan pakai kata khusus ya, kurikulumnya spesial, anak-anak yang juga spesial, tentu saja sudah jadi, saya rasa sih, saya yakin ya untuk Prof Nuh sudah memikirkan juga bagaimana karakter guru, pendekatan guru seperti apa, kepala sekolah seperti apa, wali asrama, tadi ada wali asrama yang seperti apa gitu, mungkin sudah dipikirkan betul-betul bagaimana mereka supaya siap memberikan pendekatan, ya, membangkitkan motivasi, mengembangkan kepercayaan diri anak-anak ini yang memang latar belakangnya cukup spesial juga gitu ya, bagaimana supaya bisa mengena sehingga anak-anak ini asanya benar-benar bisa dikembangkan dan mereka bisa keluar dari lingkar kemiskinan tadi gitu ya. Dan sekali lagi saya mungkin mau menekankan untuk dinamika kehidupan berasrama nih Prof Nuh gitu ya. Jadi ini mungkin pesan untuk wali asramanya atau gurunya atau pendamping asramanya untuk bagaimana mengelola kehidupan remaja ketika mereka ada di asrama gitu ya. Gejolak-gejolaknya, terus tekanan dari sesama mereka, sebaya mereka, nah ini yang mesti perlu diperhatikan. Apalagi memperhatikan background mereka yang memang datang dari keluarga yang desil 1, desil 2 tadi ya sebutkan Mas Ubaid. Itu aja mungkin concern dari saya. Iya. Baik, ada banyak catatan begitu ya. Diskusi kita sangat menarik Bapak Ibu, namun sayangnya waktu kita terbatas sehingga kita harus mengakhiri dialog ini. Terima kasih banyak. Kita harapkan tentu saja ini sekolah rakyat bisa, tadi Prof Nuh, Mensos juga mengatakan bahwa sekolah rakyat masih berproses, tentu ada banyak kekurangan, tapi akan selalu diperbaiki. Tujuannya adalah untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Terima kasih Prof Nuh sudah bergabung bersama kami.
Bu Vera. Terima kasih. Mas Ubaid, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Baik, tadi ada Pak Mensos juga, Gus Ipul, Pak Furtasan dari Komisi 10. Terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah menempuh penerbangan dari Brussels, Belgia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis. Kedatangan Presiden kali ini adalah untuk menghadiri Bastille Day yang diperingati setiap tanggal 15 Juli di Prancis. Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.